Cerita mistis Gunung Slamet via Dipa Jaya, ditulis oleh Vida Riani di pendakiindonesia.com. Begini awal rencana pendakiannya. Berawal dari rencana pendakian yang sudah lama aku rencanakan bersama Mas Gale, kakak kelasku saat SMA dulu. Meskipun waktu awalnya bingung hendak mendaki kemana, akhirnya Mas Gale mengajakku untuk mendaki Gunung Slamet lewat jalur baru, ya jalur Dipa Jaya, yang berada di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Mas Gale tahu jalur ini karena dia orang asli Pemalang, Jawa Tengah. Rumahnya di daerah Semingkir, tidak jauh dari Gunung Slamet dan rumah Mbah Putriku. Mas Gale memutuskan untuk membuat grup chat pendakian untuk mempermudah kami berkoordinasi, karena selain kami, akhirnya ada beberapa tambahan personil yang akan berangkat bersama kami. Singkat cerita, kemudian kita akhirnya sampai menuju base camp Dipa Jaya. Tepatnya Jumat malam, tanggal 21 Desember 2018 lalu. Tepatnya jam 8 kami sudah berkumpul di satu titik poin di Cilandak Town Square untuk selanjutnya dijemput dengan travel. Namun karena macet yang panjang, kami pun harus menunggu 1,5 jam dan akhirnya travel tiba di Cilandak menjemput kami. Kami naik mobil Lucio dengan ongkos 120.000 per orang. Di luar dugaan, sang sopir travel membuat penumpang lain bersama kami sehingga total ada 10 orang bersama kami. Suasana desak-desakan membuat kami bete. Belum lagi sang sopir membawa kami melalui jalan yang macet panjang, yaitu Jalan Bekasi Cibitung. Jam 3 pagi kami baru masuk tol Cipali. 3,5 jam kami bermacet di jalan, suasana didesak-desak, rasanya tulang kami remuk semua. Jam 5 pagi kami masuk tol Brexit. Nah, hingga akhirnya kami tiba di rumah Mas Gale jam 9 pagi. Setibanya dari rumah Mas Gale, kami disambut baik oleh Bunda Mas Gale. Ibu sudah menyiapkan kami sarapan, teh, kopi, jahe panas lah, banyaklah, rezeki anak soleh nih. Anggap saja semuanya laki-laki, meskipun dalam setiap pendakianku, aku selalu menjadi perempuan satu-satunya. Setelah kami selesai menumpang mandi, sarapan, pembagian muatan dan packing ulang kembali, akhirnya dikenalkan dengan Mas Maston, sahabat dari Mas Gale, orang asli Pemalang juga. Walaupun aku perempuan sendiri, tapi muatan keril tak pernah pilih-pilih. Aku memang selalu membiasakan diri untuk tidak manja dan tidak ingin diistimewakan. Selesai berberes, kami langsung berangkat menggunakan mobil pickup yang sudah disewa Mas Gale dari teman SMA. Dulu katanya 250.000 sejalan. Betapa bahagianya aku. Teman-teman naik mobil pickup, jarang-jarang kami naik seperti ini. Kami mampir sebentar di Pasar Randu Dongkal untuk membeli perlengkapan yang kurang, lalu melanjutkan kembali menuju Desa Pulau Sari. Jam 1 siang kami tiba di Desa Pulau Sari, desa yang berada di atas ketinggian 1000 mdpl ini, di lereng utara Gunung Slamet. Selama berjalan kami disajikan dengan awan mendung gerimis hingga hujan yang cukup deras. Sampai di tengah perjalanan, ternyata mobil pickup tidak bisa naik ke atas karena beberapa bagian jalan sedang diperbaiki, diaspal ulang dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau kami harus turun di persimpangan dan selanjutnya kami berjalan kaki sekitar 20 menit dengan keadaan jalan yang terus menanjak. Mata kami disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Sawah hijau, ladang, sayur mayur, dan rumah-rumah warga, serta juga peternakan warga. Perlahan kabut pun turun dan sepanjang jalan yang kami lalui tertutup kabut. Udara dingin pun semakin terasa. Aku sudah kelelahan di mobil travel, tak sanggup berjalan. Saat itu aku berpikir untuk terus melanjutkan, tapi aku tidak kuat melangkah pendakian. Rezeki tak lari kemana. Ada seorang pemuda menawarkan jasanya untuk berikut tumpangan sampai ke base camp Dipa Jaya. Sesampainya di base camp, suasana ramai, para pendaki sangat terasa. Aku pun berkenalan dengan Mas Samsul, Ranger, yang bertugas di base camp Dipa Jaya. Ini adalah pendakianku yang kedua di Gunung Slamet.
setelah sebelumnya aku pernah mendaki gunung ini melalui jalur Blambangan. Kemudian langsung ke suasana base camp di Bajaya ya. Registrasi, terus kemudian membayar biaya kurang lebih 15.000 per orang dan juga melengkapi administrasi dengan meninggalkan KTP asli dan juga milik Mas Gale jam 14.30. Kami sholat zuhur terlebih dahulu, barulah kami melanjutkan pendakian. Tiba di Gapura, selamat datang. Kami melakukan doa bersama dan diakhiri dengan tos gambreng khas kami serta foto-foto sebentar, lalu kami mulai mendaki. Melewati sawah, ladang, peternakan warga, lalu masuk ke dalam hutan pinus yang sudah diubah menjadi arena pemain seperti rumah pohon, jembatan tali, fenfok, dan juga lainnya. Tempat ini disebut juga wisata Bukit Melogi Cinta karena desa ini sudah berada di atas ketinggian 1000 mdpl, maka keindahan pemandangannya sangat luar biasa sudah bisa terlihat. Bahkan awan yang bergerak dan pemandangan Gunung Sumbing Sinduro sudah bisa dinikmati tanpa harus lelah mendaki sampai puncak. Setelah melewati hutan pinus, kami disuguhi trek yang mulai menanjak. Nah, pos 1 dan pos 2. Kemudian pos-pos pendakian selanjutnya. Sekitar jam 4 sore kami tiba di pos 1. Dengan lahan yang sudah landai, kami memutuskan untuk mengisi perut dengan makan nasi megono dengan gorengan tempe yang sudah dibungkus sebelum pendakian. Seperti biasanya, kami mencampur 5 nasi bungkus menjadi satu dalam satu tempat dan menyantapnya bersama. Tak ada rasa jijik atau gengsi, makan bareng dengan banyak tangan. Setelah makan, aku melakukan sholat asar. Kemudian aku permisi buang air kecil. Aku sempat kebingungan mencari spot buang air kecil karena hampir semua spot banyak penunggunya. Berulang kali aku meminta izin, namun banyak tempat yang tidak diperbolehkan, hingga akhirnya 2 orang bocah kecil yang tak kasat mata yang bisa dilihat oleh mata 3D-ku dan mengizinkan aku untuk membuang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, sampah tentunya tak aku tinggalkan begitu saja. Teman-teman yang lain pun telah membersihkan tempat bekas makan dan semuanya dengan rapi. Aku sempat menegur Hari untuk tidak merokok di bawah pohon karena ada 2 bocah kecil yang terus memperhatikan aku. Jam setengah 5 sore kami melanjutkan pendakian menuju pos 2. Baru berjalan 15 menit, tiba-tiba Hari kelihatan menggigil. Aku tanya, "Kamu sakit?" Dia jawab tidak. Namun tubuhnya sangat kelihatan sekali menggigil dan berkeringat dingin. Wajahnya pun semakin pucat. Namun dia tetap bersikeras untuk melanjutkan pendakian. Tak tega sebenarnya aku melihatnya. Begitu aku ajukan pertanyaan yang sama, lagi-lagi dia menjawab tidak sakit. Tapi aku sangat bingung kenapa tidak sakit, tapi bisa berkeringat dingin seperti itu. Apalagi cuaca pun belum berkabut dan belum terasa dingin. Saat Hari berjalan di depan aku, barulah saya menyadari bahwa 2 bocah kecil yang bertemu di bawah tadi sudah menangkring di atas kerilnya. "Mas, apa yang dirasa?" tanya aku. "Berat," jawabnya. Wah, fik ini. Sudahlah, padahal jika mau membandingkan keril yang dia bawa dengan keril yang aku bawa, jauh 2 kali lipat dari kerilku. Akhirnya tanpa berpikir panjang, aku memilih untuk turun. Sebelumnya sempat aku bicarakan bersama Mas Gali tentang keadaan ini, berkompromi dengan teman-teman lainnya, lalu mereka setuju dan kubiarkan mereka berenam tetap mendaki. Aku dan Hari turun. Logistik yang ada di tasku dan tasnya Hari dikeluarkan dan kuberikan kepada teman-teman untuk kebutuhan di atas. Aku dan Hari pun turun. Aku pun berpikir ada baiknya ketahuan dari sekarang, sehingga kita bisa turun sebelum gelap daripada sudah sampai beberapa pos baru ketahuan Hari drop. Bisa lebih repot lagi urusannya. Apalagi kalau drop di pos 4. Amit-amit dah. Selama perjalanan, kami berdua berjumpa dengan beberapa pendaki seperti melewati pos 1. Hari semakin gelap dan tidak ada pendaki lain. Tinggallah kami berdua. Hari sudah merasa ketakutan karena terdengar suara gaduh, langkah yang sangat banyak. Pikirku saat itu kami dikepung. Aku sempat selfie di beberapa lokasi. Kebiasaan lama yang kulakukan. Benar saja, saat base camp aku mengecek beberapa foto, ada saja yang tertangkap kamera. Bahkan bayangan putih seperti perempuan yang mengelus-ngelus perut
perempuan berambut hitam panjang, dan sebuah wajah yang memantau kami dalam semak-semak pepohonan. Bahkan juga ada suara gaduh, suara aneh, bahkan ada suara yang seperti panggilan, "Cuy, woi," bersautan. Kami berdua sudah tidak memedulikan itu lagi. Kami tetap mempercepat langkah kami ketika kulihat rembulan putih tertutup awan putih. Aku berharap awan itu takkan bergeser dari peraduannya. Jangan sampai rembulan itu nongol dengan sinarnya. Namun harapanku sia-sia. Perlahan sang awan bergeser membiarkan rembulan memancarkan sinarnya. Dan dalam sekejap saat itu, sekelebat bayangan putih berseliweran melewati kami. Hari semakin memperkencang gegamannya. Rasa takutnya berasa, aku pun sama. Namun aku memilih untuk tetap tenang. Berulang kami bergantian jatuh. Aku merasa seperti ada yang menarik tasku. Namun Hari dengan sigap selalu menarik tanganku. Bagaimanapun juga kondisi kita harus tetap sama-sama. Hari tahu dengan kelebihan penglihatanku. Aku adalah sasaran empuk untuk makhluk kasat mata mengajak interaksi denganku. Dibentaknya selalu aku jika terlihat bengong. Hingga akhirnya kami kemalaman di jalan. Rasanya trek turun ini jauh lebih lama daripada trek menanjak. Kami merasakan jalurnya yang sangat panjang berjam-jam. Padahal normalnya bisa saja ditempuh 1 jam saja. Tiba-tiba kami baru menyadari bahwa kami telah berkali-kali tersesat. Lagi-lagi kami berada di ladang warga, di sawah warga di mana tempat itu tidak kami temukan selama pendakian. Kami terus beristighfar memohon petunjuk kepada Yang Kuasa. Hingga akhirnya aku mendengar suara yang cukup serak dan berat. "Kowe nopo ratekon dhuwur, Nduk? Wis dienteni kok." Gini artinya, kenapa kamu tidak sampai ke atas? Kamu sudah ditunggu. Menurut cerita, Hari saat kami kesasar, aku terus berjalan dengan mata terpejam. Hari menyadari bahwa aku sudah kerawuhan. Namun Hari tetap memilih diam. Meskipun dia merasa ketakutan, berkali-kali tanganku menghentak genggamannya sambil berkata dengan suara serak dan berat, "Jangan takut." Namun Hari hafal jika itu bukan suara asliku. Hari hanya nurut. Sepanjang jalan, pocong, wanita cantik, bahkan bocah dingklik pun terlihat seliweran kesana kemari. Setelah tiba di gapura selamat datang, aku meminta Hari untuk mencium tanganku. Aku pulang, cium tangan, tetap dengan suara serak berat dan mata terpejam. Lalu aku tersungkur lemas dan nangis sejadi-jadinya. Disitulah Hari menyadari bahwa sedari tadi yang berjalan bersama dia bukanlah diriku. Sesampainya di base camp, aku pun masih belum sadar. Mas Samsul yang sudah tahu keadaan seperti ini hanya tertawa dan terus mengajakku berbicara. Menurut cerita Hari, aku bahkan tak merasakan dingin padahal malam itu suhu begitu dingin. Aku menolak duduk, diberi alas. Tak mau duduk di kursi, hanya mau duduk di lantai dingin dengan obrolan ngalor ngidul tak jelas. Bahkan aku tak segan-segan minta dibakari kemenyan. Hingga akhirnya Mas Samsul diam-diam dan komat kamit membatin. Saat itu sosok yang ada di tubuhku mengetahuinya, kemudian membentak, "Gak usah bisik-bisik kamu." Spontan orang-orang basecamp tertawa. Bahkan tengah malam pun aku kuat mandi dan keramas dengan air dingin. Aku hanya merasakan aku mandi dengan air hangat yang telah disediakan oleh 2 bocah kecil baik hati itu. Pantas saja saat aku masuk kembali ke base camp, semua mata penglihatanku heran. Mungkin mereka pikir wanita gila kali ya. Tengah malam mandi dan keramas. Sampai akhirnya aku merasa tubuhku lelah dan menggigil. Lalu aku kembali tidur dan menangis lagi, lalu tidur kembali. Mas Samsul sangat baik hati, menjagaku dan siap bersedia saat aku kerawuhan. Keesok harinya aku baru menyadari aku datang bulan dengan deras. Saat itu aku dengar cerita Hari, aku baru sadar jangan-jangan aku gampang kerawan karena aku sedang datang bulan. Allahu a'lam lah. Itu sedikit cerita dariku ya. Cerita ini ditulis oleh Vida Riani di pendakiindonesia.com.